Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang penyusutan. Apa sih penyusutan itu? Penyusutan adalah salah satu cabang materi dari matematika ekonomi. Nah, pada video kali ini pematerinya akan dibawakan oleh yang pertama itu ada Anissa Risanda Damani, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Ade Syam Fitri. Yang ketiga ada Dahliana Sarisa Putri. Yang keempat itu ada Fatia Rahma. Yang kelima itu ada Nabila Azril Marpaung. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengertian dari penyusutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus-menerus dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Nah, yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan. Faktor yang pertama itu adalah harga perolehan atau biasa disebut dengan kos. Yang kedua adalah usia ekonomi aktiva tetap. Yang ketiga adalah nilai sisa. Nah, selanjutnya di sini ada metode. Dalam penyusutan terdapat 6 metode yang masing-masing mampu menyelesaikan permasalahan dalam penyusutan. Nah, untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode garis lurus atau straight line method. Nah, penyusutan metode garis lurus merupakan suatu biaya yang tetap setiap periodenya, sehingga aset tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode lainnya, sehingga aktivitas tetap tersebut tidak digunakan kembali dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, contoh dari metode garis lurus adalah yang pertama penyusutan gedung, peralatan kantor, dan mesin. Kemudian rumus dari penyusutan aset tetap metode garis lurus adalah R sama dengan C dikurang S per N, yang dimana R-nya itu adalah biaya penyusutan pada tahun K, C-nya itu harga perolehan, S-nya itu nilai sisa, dan N-nya itu jumlah periode atau masa manfaat. Nah, jadi di sini ada satu contoh soal tentang metode garis lurus atau straight line method. Sebuah mesin seharga 10 juta diperkirakan memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 1 juta. Dengan menggunakan metode garis lurus, hitunglah besarnya penyusutan tiap tahun dan buatlah tabel penyusutan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus tahu dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, di sini yang diketahui dari soal adalah harga mesin, harga sebuah mesin yang dimana itu si C atau si harga perolehan. Nah, maka kita tulis C sama dengan 10 juta, kemudian yang diketahui si S-nya, nilai sisanya sama dengan 1 juta, dan yang diketahui lagi masa manfaat atau N, maka ditulis N sama dengan 5. Kemudian yang ditanya biaya penyusutan pada tahun K, maka ditanya RK sama dengan tanda tanya. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Rumusnya tadi R sama dengan C dikurang S per N. Kemudian R sama dengan, kita masukkan si C-nya. Si C-nya kan 10 juta. Maka 10 juta dikurang si S. Si S-nya tadi 1 juta. Maka 10 juta dikurang 1 juta per N. N-nya tadi 5. Maka per 5. Sama dengan, nah 10 juta dikurang 1 juta itu kan 9 juta. Maka 9 juta per 5, maka dapatlah hasilnya 1.800.000. Nah, setelah sudah dapat beban penyusutan, maka sekarang kita akan mencari tabel penyusutan. Nah, tadi kan sudah diketahui di soal bahwa jumlah periodenya itu ada 5 tahun. Maka untuk periode pertama beban penyusutannya itu 1.800.000, dan untuk akumulasi penyusutannya itu 1.800.000, kemudian nilai bukunya itu 8.200.000.
Kenapa bisa 8.200.000? Karena untuk mencari nilai buku itu rumusnya C dikurang akumulasi, yang dimana C-nya tadi 10 juta dikurang dengan 1.800.000, maka dapatlah nilai bukunya itu 8.200.000. Kemudian untuk periode yang kedua, beban penyusutannya itu 1.800.000. Kemudian akumulasi penyusutannya itu 3.600.000. Kenapa bisa 3.600.000? Karena rumusnya kan RK ditambah akumulasi, berarti 1.800.000 ditambah 1.800.000, maka dapatlah si periode kedua itu 3.600.000. Kemudian untuk nilai bukunya caranya sama seperti yang tadi, berarti C dikurang akumulasi, yang dimana C-nya itu 10 juta dikurang dengan 3.600.000, maka dapatlah nilai buku pada periode 2 adalah 6.400.000. Kemudian untuk periode yang ketiga, beban penyusutannya 1.800.000, akumulasi penyusutannya 5.400.000, dan nilai bukunya 4.600.000. Caranya masih sama seperti yang tadi, berarti 10 juta dikurang 5.400.000, maka dapatlah 4.600.000. Untuk periode keempat, beban penyusutannya 1.800.000, akumulasi penyusutannya 7.200.000, dan nilai bukunya 2.800.000. Dan untuk periode yang terakhir, yang kelima, beban penyusutannya 1.800.000, akumulasi penyusutannya 9 juta, dan nilai bukunya 1 juta. Nah, selanjutnya itu metode saldo menurun atau declining balance. Dalam metode saldo menurun, besarnya beban penyusutan dari tahun ke tahun akan semakin menurun. Hal ini karena yang dijadikan dasar perhitungan adalah nilai buku yang semakin lama semakin menurun. Rumus metode saldo menurun itu, jika metode saldo menurun digunakan, kita memerlukan tarif penyusutan atau D yang dapat diperoleh jika diberikan variabel-variabel C, S, dan N. Rumusnya itu D sama dengan 1 dikurang akar S per C pangkat N, di mana D itu besarnya tarif penyusutan, C itu harga perolehan, dan S itu nilai sisa. Nah, selanjutnya itu, sedangkan biaya penyusutan per tahun dihitung dengan mengalihkan tarif penyusutan yang didapat dengan nilai buku aset pada akhir tahun sebelumnya. Persamaan untuk menghitung biaya penyusutannya itu menggunakan rumus RK sama dengan D dikali BK kurang 1. BK sama dengan 1 dikurang D pangkat K dikali C, yang dimana N-nya itu jumlah periode atau masa manfaat, RK-nya itu biaya penyusutan pada tahun K, BK-nya itu nilai buku pada akhir tahun K. Selanjutnya, metode saldo menurun ganda atau double declining. Metode penyusutan saldo menurun ganda merupakan teknik penyusunan yang menerapkan tingkat penyusutan 2 kali lipat dari tingkat penyusutan garis lurus untuk periode ekonomis yang sama. Sebagai contoh, jika periode ekonomis dari sebuah aset tetap adalah 4 tahun dengan tarif penyusutan garis lurus sebesar 25%, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda menjadi 50%. Untuk menghitung biaya penyusutannya, tarif penyusutan perlu dikalikan dengan nilai buku, adapun nilai sisanya akan diabaikan. D sama dengan 2 dikali 1 per N dikali 100%. BK sama dengan 1 dikurang D pangkat 2 dikali C. Kita masuk ke contoh. Hitunglah nilai buku cerita sebuah kendaraan yang dibeli dengan harga 350 juta pada akhir tahun kedua. Jika masa manfaat adalah 5 tahun dan nilai sisa adalah 50 juta, diketahui C sama dengan 350 juta. S-nya itu sama dengan 50 juta. Sedangkan N sama dengan 5. Yang ditanya BK sama dengan untuk penyelesaiannya D sama dengan 2 dikali 1 per N dikali 100%. D sama dengan 2 dikali 1 per 5, N-nya tadi 5 dikali 100%. D sama dengan 40% sama dengan 40% itu sama dengan 0,4. Kemudian K-nya itu 5. BK sama dengan 1 dikurang D pangkat 2 dikali C. K-nya itu 5, B5 sama dengan 1 dikurang D-nya tadi 0,4 pangkat 2 dikali 350 juta sama dengan 126 juta.
Selanjutnya metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit. Metode jumlah angka tahun akan menghasilkan pola penyusutan yang sama dengan metode saldo menurun atau saldo menurun ganda. Dalam arti biaya penyusutan akan semakin kecil dari tahun ke tahun. Perbedaannya adalah metode ini menggunakan dasar penyusutan atau selisih harga perolehan dengan nilai sisa dan tidak menggunakan nilai buku seperti pada saldo menurun. Pembilang atau numerator pada angka pecahan ini merupakan angka tahun yang ada selama masa manfaat aset tetap tersebut. Sedangkan untuk bilangan penyebutnya atau denominator adalah jumlah angka tahun yang ada. Apabila N adalah masa manfaat dan S adalah denominator, maka S dikurang 1 ditambah 2 ditambah sampai dengan tak ditambah N. Apabila umur ekonomi sangat besar, kita dapat menggunakan rumus S sama dengan N2 dikali 1 ditambah N. Selanjutnya itu metode bunga efektif. Secara keseluruhan, metode penyusutan yang menurun dapat menyebabkan perbedaan antara tujuan manajer dan perusahaan yang dikenal sebagai goal incongruence. Dalam banyak situasi, manajer lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding dengan kepentingan perusahaan. Untuk menyelesaikan masalah ini, dianjurkan untuk menggunakan metode saldo meningkat yang merupakan kebalikan dari ketiga metode sebelumnya. Metode ini mengalokasikan biaya penyusutan yang rendah pada tahun-tahun awal dan meningkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Metode penyusutan ini dikenal sebagai metode bunga efektif dan pendekatannya mirip dengan perhitungan yang terdapat dalam jadwal amortisasi utang. Baiklah, metode selanjutnya metode unit produksi atau unit of production. Dalam metode produksi, estimasi masa manfaat aset tetap dinyatakan dengan satuan unit produksi. Unit produksi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk jam pemakaian, kilometer pemakaian, jumlah output, dan lain-lain. Dasar penyusutan dalam metode ini dihitung dengan mengurangkan harga perolehan dengan nilai sisa aset tetap tersebut. Persamaan untuk menghitung penyusutan dengan metode unit produksi adalah tarif penyusutan sama dengan dasar penyusutan per kapasitas produksi sama dengan C dikurang S per N. Biaya penyusutan atau RK sama dengan tarif dikali jumlah produksi atau pemakaian. RK sama dengan tarif dikali C dikurang S. RK sama dengan tarif dikali W. Nah, di sini ada contoh dari penyelesaian metode unit produksi. Sebuah mesin seharga 13 juta diestimasikan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan nilai sisanya 2 juta. Mesin tersebut diperkirakan mampu bekerja selama 20.000 jam. Jika diasumsikan unit produksi aktual dari mesin tersebut selama 5 tahun adalah 5.000 jam, 4.500 jam, 3.900 jam, 3.500 jam, dan 3.100 jam. Sementara perusahaan memakai metode unit produksi dalam menghitung biaya penyusutan per tahun. Hitunglah 1. Dasar penyusutan, 2. Tarif penyusutan per jam, dan 3. Biaya penyusutan per tahun dan tabelnya. Jadi dari soal diketahui C-nya sama dengan 13 juta, S-nya sama dengan 2 juta, dan N-nya sama dengan 20.000 jam. Penyelesaiannya yang pertama kita cari dasar penyusutannya. Rumusnya W sama dengan C dikurang S. C-nya tadi 13 juta, maka 13 juta dikurang 2 juta sama dengan 11 juta rupiah. Jadi dasar penyusutannya 11 juta rupiah. Selanjutnya kita mencari tarif penyusutan per jamnya dengan rumus tarif sama dengan W per N. Nah, W-nya kita sudah dapat di pembahasan sebelumnya, yaitu 11 juta rupiah. Maka 11 juta rupiah per 20.000 jam. Jadi tarif penyusutan per jamnya itu 550 rupiah per jam. Nah,
Yang ketiga, kita mencari biaya penyusutan per tahun dan tabelnya. Di situ sudah tertera tabelnya, ada dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian ada produksi dalam rupiah atau jam. Nah, itu didapatkan dari soal, yaitu diketahui 5.000, 4.500, 3.900, 3.500, dan 3.100. Kemudian ada penyusutan atau rupiahnya. Nah, penyusutan ini didapat dari, kan sebelumnya kita sudah mencari tarif penyusutan per jamnya. Jadi kita dapatkan Rp550 per jam. Maka 500 misalnya nih dari tahun pertama. Nah, dari tahun pertama itu produksi dalam rupiahnya itu 5.000, maka 5.000 dikali 550. Nah, makanya didapat 2.750.000. Begitu juga untuk tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima. Kemudian akumulasi penyusutannya didapat tahun pertama penyusutannya tetap 2.750.000. Nah, untuk tahun yang kedua penyusutannya 2.750.000 ditambah dengan penyusutan. Maka akumulasi penyusutannya 2.750.000 ditambah 2.475.000 sama dengan 5.225.000. Begitu seterusnya sampai tahun kelima didapatkan 11 juta rupiah akumulasi penyusutannya. Nah, kemudian untuk nilai buku atau rupiah di soal sudah diketahui yang pertama kali itu nilai bukunya 13 juta. Maka untuk tahun pertama nilai bukunya 13 juta dikurang 2.750.000. Didapatlah nilai bukunya di tahun pertama 10.250.000 rupiah. Nah, untuk tahun yang kedua seperti yang tahun pertama 10.250.000 dikurang 2.475.000. Maka didapatlah nilai bukunya di tahun kedua 7.775.000. Nah, begitupun untuk sampai ke nilai buku di tahun yang kelima. Caranya sama seperti mencari nilai buku di tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun kelima. Nah, didapatlah nilai buku terakhir di tahun kelima itu 2 juta rupiah. Nah, teman-teman, materinya sudah selesai nih. Apakah kalian paham dengan materi penyusutan ini? Mudah kan? Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.